Senang bertemu kembali dengan adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, baiklah adik-adik. Kakak senang berjumpa dengan kalian hari ini di penghujung bulan Maret. Halo kakak-kakak. Lupa ini Maret. Kita sudah berada di penghujung Maret, tanpa terasa kita akan memasuki bulan April. Biasanya di bulan April kita ada kegiatan apa, Kak? Kegiatan Paskah. Iya, sebentar lagi kita akan Paskah. Ya, tapi masih di rumah. Tidak akan mengurangi sukacita kita. Tapi hari ini Kak Masta mau ucapkan kepada kita semuanya, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKPS Sambu Baru. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak yakin semua sudah duduk dengan tenang. Dan halo papa mama, opung juga yang mendampingi adik-adik sekolah minggu. Terima kasih masih mau terus mendampingi adik-adik kami. Dan adik-adik yang sudah bersiap, silakan ambil tempat duduknya yang bagus, yang enak. Dan biarlah kebaktian kita pagi hari ini boleh diikuti sampai selesai. Karena apa? Tunggu ya, di tayangan terakhir ada wajah-wajah yang imut-imut akan muncul. Muncul apa Kak? Pokoknya ikuti saja sampai akhir. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa kita semua bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita sehingga ibadah ini bisa kita ikuti dengan hati ucapan syukur. Kita akan bersaat teduh. Adik-adik ambil posisi seperti berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami masih bisa beribadah. Walaupun masih di rumah bersama kakak, abang, mama, papa, juga saudara-saudara. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Baik, seperti biasa Kak Masta kalau sudah hadir dengan membawa acara pasti ada yang menunggu-nunggu. Kita games dulu ya Kak, siap-siap ya adik-adik. Siap selalu ya, games dari Kak Masta pasti ya seru-seru lah untuk membuat kita lebih semangat lagi sebelum kita memuji Tuhan. Nah, kali ini gamesnya sudah pernah kita lakukan, tapi kita review lagi. Dulu banget waktu kita masih ibadah di gereja. Judulnya adalah Simon berkata. Nanti Kak Masta, Kak Winnie dan Kak Heriati bergantian akan menyebutkan, dan adik-adik di rumah juga mengikutkan ya. Ketika nanti ada kata Simon berkata, kamu ikuti apa yang dibilang. Pokoknya setiap ada kata Simon berkata, lakukan apa yang bilang. Oke? Siap kakak? Siap. Yakin? Yakin Kak. Fokus dan konsentrasi. Kak Masta duluan ya. Siap? Simon berkata, pegang hidung. Bagus. Simon berkata, lompat-lompat. Wah, adik-adik lompat-lompat juga. Bagus. Simon berkata, tersenyum. Pegang kuping. Ya, salah. Adik-adik juga salah pasti kan? Kan Kak Masta gak bilang Simon berkata. Kak Winnie dan Kak Heriati kurang fokus. Aduh, bagaimana nanti kalau dengarkan firman kalau gak fokus. Sekarang gantian deh. Kak Winnie, Kak Masta juga ikutan nih. Adik-adik di rumah, ikutan ya. Dengar dan simak, fokus. Apa yang dikatakan Kak Winnie. Oke, bersiap. Silakan Kak Winnie. Simon berkata pegang kaki. Simon berkata pegang kuping. Simon berkata pegang mulut. Aku bisa. Simon berkata pegang siku. Aku bisa. Oke. Kita bisa, yes. Ya, adik-adik
juga bisa. Yes, 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 yes. Sekarang Kak Eriati, kakak jangan susah-susah ya. Susah-susah juga boleh. Penting fokus. Oke, silakan Kak Eriati. Oke, dari kakak Simon berkata, pegang baju, Wah, aku bisa. pegang, ayo apa pegang apa, ayo masih menunggu ya. Pegang hidung. Ayo, ayo, pasti ada yang pegang hidung. Kan kakak nggak berkata, nggak ada bilang Simon berkata. Yuk sekali lagi ya. Ayo, ayo, ayo. Simon berkata, pegang yang di dekatnya. Yes, aku bisa, aku bisa. Yes, yes, yes. Oh, paten adik-adik kakak yang di rumah pasti bisa juga. Oke, Oke, Kak. terima kasih. Nah, sekarang semua sudah bersemangat. Kita siap untuk memuji Tuhan? Siap. Baik, kita akan memuji Tuhan. Lagu kita hari ini terambil dari Haleluya nomor 191. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga do. Ninho mado, manuk-manuk, nai bata ipuji. Kalian tahu nggak apa itu artinya? Langit, bunga-bunga, juga burung-burung, semua memuji Tuhan. Dan sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita juga memuji karena Dia layak dipuji. Untuk hari ini, sekarang dan selamanya. Kita naikkan pujian ini. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga do. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga do. Nino mano, manuk-manuk, nai batai puji be. Keharangan pakondolo, sai marata-rata-me. Gerem jolma pe marolum, nai batai puji be. Iya, nai batai puji be. Memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan alat musik. Ya kan Kak Winnie, contohnya apa Kak Winnie? Contohnya gitar, Yes, gitar. Apalagi Kak Winnie? gendang. Ada yang bilang gendang juga tuh Kak Winnie. Apa deh? Apa? Piano. Yes, piano. Dengan apa lagi ya? Dengan apa lagi ya? Dengan banyak apa Kak? Dengan kecapi. Kecapi juga boleh. Ada lagunya kan? Yesus kekasih jiwaku. Kita naikkan pujian ini. Boleh kita berdiri semuanya. Boleh bergoyang. Karena kita juga memuji Tuhan dengan tubuh kita. Bisa dengan tepuk tangan. Bisa dengan mulut. Bisa dengan apa saja yang kita miliki. Ayo kita naikkan pujian ini. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ayo dengan semangat, dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ya, masih ada yang belum bernyanyi, masih bengong. Kak Masta, Kak Winnie, Kak Heriati diliatin doang. Kita ikut memuji Tuhan. Semua adik-adik yang menyaksikan tayangan ini, kita nyanyikan kembali. Yesus kekasih jiwaku. Ayo dengan semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit
Kak Masta sudah mengajak kita semua adik-adik sekolah minggu untuk berdiri dalam bernyanyi. Kita akan membuka ibadah kita dengan sikap berdiri. Yang berdiri tetap berdiri, yang duduk ayo kita bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan votum. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, Allah semesta alam, segenap hati kami hendak memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, bermazmur bagimu dalam ibadah sekolah minggu ini. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh kemenangan. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini serta memberikan pemahaman yang benar tentang makna pengorbanan Yesus Kristus, sehingga menjadikan ibadah ini sebagai pujian dan sambutan kami terhadap anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Baik, kita masih mau memuji Tuhan. Tadi siapa adik-adik di rumah dipanggil-panggil namanya? Ayo, sudah jamnya ibadah. Dipanggil namanya sama mama. Kamu terus jawab atau pura-pura gak dengar? Atau langsung tidur aja, males. Atau yes, ibadah, aku bangun. Nah, sekarang kita semua sudah dipanggil untuk beribadah. Semua punya nama kan? Ada yang gak punya nama? Ya enggak lah Kak Masta. Semua kita punya nama. Dan sekarang mari kita dengar Tuhan memanggil kita dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Masta juga dengan namamu. Siapapun adik-adik yang sedang melihat tayangan ini, kita nyanyikan ya. Dengar Dia Panggil Nama Saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya, kita dipanggil nama kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Sekali lagi, oh giranglah. oh giranglah. Oh iya, Kak Masta dengar ada yang jawab. Kok nggak disambung dengan ku jawab ya? Ya kan aku sudah dipanggil. Ku jawab katanya. Oh ya kita sambung, ku jawab ya. Sudah kamu jawab ya? Baik, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya. Mana yang menjawab dengan
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi semua ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih untuk jawabannya. Semua sudah menjawab, dipanggil dengan namanya. Nah, kita dipanggil untuk menyaksikan betapa besar kasih Allah. Wah, tadi kan di awal sudah Kak Masta ingatkan, minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Betapa besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan siapa? Siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Nah, kita juga dipanggil untuk melihat betapa besar kasih Allah kepada kita agar kita disebut anak-anak Allah yang siap untuk melakukan titahnya. Setelah ini kita akan titah, tapi kita naikkan pujian ini. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Sekali lagi. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Kita sekarang titah bersama dengan Kak Nurleli Purba. Oke adik-adik, sekarang kita masuki ke titah ya. Hari ini, minggu ini, kita memasuki titah yang kedua. Minggu lalu titah parlobe. Titah yang kedua, kita dalam bahasa Indonesia ya. Kakak akan bacakan, nanti kita sama-sama menyebutkannya, oke? Titah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oke? Kita baca bersama-sama ya, titah yang kedua. Titah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oke? Baik. Nanti setelah ini masih akan ada hafalan, yaitu ayat hafalan. Nah, sebelum kita mau menghafal ayat hafalan, mari kita naikkan pujian ini. Kamu pernah nggak diejek sama teman? Pernah. Wah, terus kamu marah? Ada yang ngangguk. Terus kamu balas, ada yang ngangguk. Wah, hari ini kakak guru sekolah minggu akan membawakan cerita seorang yang luar biasa. Diejek, tidak balas. Dibuat sakit hati,
tidak dendam. Karena apa? Dia punya kasih. Kasih itu ada 5 huruf tapi luar biasa. Apanya? Keajaibannya. KASIH. Kalau dalam bahasa isyarat ini, anak difabel, KASIH. Boleh ikutan? Ayo. Ini buat anak difabel juga tahu loh, kita juga bisa belajar. KASIH. Sekali lagi ya, boleh juga gini. Boleh juga. Sekali lagi ya. KASIH. Boleh juga gini. Oke, kita nyanyikan. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Ayo kita nyanyikan. KASIH. 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 Sekali lagi. Ikuti bahasa isyaratnya. Sekalipun kita disakiti, gak balas menyakiti. Tuhan Yesus ketika dia diejek, ketika dia diludahi malah, ketika dia dihina, dia tidak membalas. Padahal dia itu Allah. Bisa saja dia memakai kuasanya. Tapi karena Yesus punya kasih, dia tidak membalas. Kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini. KASIH. Ingat ya, pakai gerakan ya. Ikuti Kak Masta ya. KASIH. Siap-siap, berikan tangannya. Ayo. Kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak balas dendam.
Ya, sekarang kita ke ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita bisa lihat di Matius 5 ayat 10. Coba, tadi kan sudah dipersiapkan Alkitabnya. Coba kita buka ya. Matius 5 ayat 10. Sudah? Sudah ya. Matius 5 ayat 10. Coba dengarkan, kakak baca di luar ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oke, kita baca sekali lagi ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi adik-adik, kalau dianiaya oleh sebab kebenaran, kita nggak usah sedih ya. Kenapa? Karena kitalah, kata ayat hafalan ini, kitalah yang empunya kerajaan sorga. Oke? Baik, Kak Leli sudah menyampaikan ayat hafalan yang tetap akan ada kaitannya dengan cerita kita hari ini. Kok berbahagia sih Kak? Dianiaya itu kan sakit, kan membuat kita sedih. Masa membuat kita sedih disuruh berbahagia? Nah, firman Tuhan tidak akan bisa terselami kalau kita pakai dengan pikiran kita adik-adik. Tapi ketika kita minta Roh Kudus yang mengajari kita sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa sih mau Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Nah, sekarang kita panggil Roh Kudus ya, karena siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Roh Kudus yang manis, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar. Kita naikkan pujian ini. Benar adik-adik, untuk memahami firman Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampu mengajari kita. Sehingga ketika kita dijahatkan orang, kita tidak balas jahat, tapi kita balas dengan kasih. Karena Roh Kudus yang mengajari, yang memberikan kekuatan dan menolong agar kita tahu apa firman Tuhan. Kita naikkan sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu.
menjadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti diri kami melebihi kami mengerti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggu, semua anak sekolah minggu boleh ikut dalam ibadah ini. Bapa yang baik di dalam sorga, kami telah menaikkan lagu pujian kami. Berkenanlah ya Tuhan atas pujian kami. Kami telah mendengarkan titah Tuhan dan kami telah menghafalkan ayat hafalan. Kini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Pakailah lidah bibir hamba Tuhan untuk alat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Oke adik-adik. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27 dimulai dari ayat 27 sampai ayat 31. Masing-masing membuka Alkitabnya yang sudah dipersiapkan sejak dari awal ibadah. Kita akan membaca bersama-sama. Kamu di rumah masing-masing, kakak akan membacakan secara online dari ibadah online kita ini. Kita akan memulai Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya
dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menyuruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah melewati tahapan-tahapan dari mulai Yesus dieluk-elukan, selanjutnya Yesus berdoa, selanjutnya Petrus menyangkal Yesus, dan hari ini Yesus dihina. Jadi tema kita hari ini, Yesus dihina. Adik-adik, kalau kita mengenang pada saat kita pernah melakukan, yaitu tahapan-tahapan mulai dari kita Taman Getsemani sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus disalibkan, maka ini adalah Yesus diolok-olok. Ada 3 hal, ada 3 benda yang tertulis pada Injil Matius yang kita baca ini. Ada 3 benda. Adik-adik, tadi apa kira-kira bendanya? Ada jubah ungu, ada buluh atau tongkat, kemudian ada mahkota duri. Adik-adik, kemudian serdadu. Serdadu itu adalah orang-orang Romawi, orang-orang yang membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu serdadu-serdadu itu mengelilingi dia. Dikelilinginya Yesus, lalu mengenakannya jubah ungu. Jubah ungu. Adik-adik, pada masa saat kerajaan Romawi, jubah ungu itu adalah gambaran dari kebesaran. Gambaran dari kebesaran. Jadi adik-adik, gambaran kebesaran, gambaran seorang, pakaian seorang pembesar, pakaian seorang raja, pakaian seorang pejabat, pejabat penting yang memakai jubah. Dan itulah dikenakan kepada Yesus. Kemudian mereka memberikan buluh di tangannya. Ini tongkat. Dan mereka menyembah. Ini tongkat, ini tongkatmu, hai Raja orang Yahudi. Nah adik-adik, kalau raja maka dia punya tongkat. Tongkat itu adalah simbol dari kekuasaan. Mahkota duri, mereka menganyam, membuat mahkota dari duri dan menaruhnya di kepalanya. Mahkota itu adalah simbol dari kemuliaan. Kemuliaan seorang raja. Adik-adik sekolah minggu, memang benar Yesus adalah raja orang Yahudi. Yesus adalah raja di atas segala raja. Tetapi pada teks kita ini mereka itu mengejeknya. Mengejek dengan memberikan pakaian jubah, mengejek memberikan tongkat,
mengejek, memberikan dia mahkota duri, kemudian meludahi, memukul kepalanya dengan buluh yang tadi diberikan sebagai tongkat. Adik-adik, kalau kita melihat, kalau kita mengenang, maka sangatlah sedih. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus melawan? Tidak. Apakah Yesus membalas? Tidak. Apakah Yesus tidak punya kuasa untuk membalas mereka? Punya, karena dia adalah 100% Tuhan yang bisa menghancurkan mereka seketika itu. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa adik-adik? Kenapa Tuhan tidak melakukan membalas orang-orang itu? Di dalam Yesaya dikatakan bahwa Yesus diam seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Diam, tidak melawan, tidak membalas, karena dia harus menggenapi yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Jadi dia menggenapi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa dia diam. Nah adik-adik, kalau kita yang mengalami seperti Yesus, kita dihina, kita dibully, kita diejek, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan diam seperti Yesus? Apakah kita akan membalas? Apakah kita akan mengejek dia juga? Apakah kita akan menghina? Apakah kita akan membuli dia? Nah, hari ini kita belajar mengampuni seperti Yesus. Belajar mengampuni seperti Yesus. Dia diam, dia tidak membalas, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam. Nah adik-adik, inilah teladan Yesus. Inilah yang harus kita teladani. Kalau tadi lagu kita itu ada kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu mengampuni. Kasih itu memaafkan. Memberi maaf. Bukan hanya 3 kali. Bukan hanya 7 kali. Tapi 77 kali 7. Nah adik-adik, ada pepatah yang mengatakan diam adalah emas. Diam adalah emas. Ada seorang yang bijak mengatakan kesabaran mencegah berbuat kesalahan yang besar. Nah, kesabaran mencegah kita untuk melakukan kesalahan yang besar. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang luar biasa sehingga dia diam. Untuk kita boleh dimenangkan. Jadi kita adik-adik, kalau kita dibully orang, kalau kita diejek orang, kalau kita dihina orang, maka tulislah ejekan orang itu di atas pasir. Di atas apa adik-adik? Di atas pasir. Nah, jangan di dalam hati ditulis. Jangan disimpan di dalam hati. Tapi tuliskanlah yang membuat kamu sedih, membuat kamu terhina, membuat kamu diejek. Tulislah itu di atas pasir. Nah, kenapa di atas pasir kakak? Nah, kalau di atas pasir, maka apabila hujan turun, maka dia akan hilang. Nah, artinya kita sudah memaafkan. Kita mau memaafkan. Nah, kalau kita dibuat orang terhina, diejek, dibully, kita merasa sedih,
kita merasa sedih atas perbuatan teman-teman kita, maka jangan disimpan di dalam hati. Kita tuliskan aja di atas pasir. Kita tulis di atas pasir, pada saatnya nanti hujan turun, air datang, maka dia akan hilang. Nah, berarti kita sudah memaafkan dia. Nah, kalau kita dibuat kebaikan, berbuat kebaikan orang lain kepada kita, maka kita ukirlah itu di atas batu. Kenapa di atas batu, Kak? Nah, supaya kita bisa mengingat, bisa melihat kebaikan-kebaikan orang. Nah, artinya apa? Kesalahan tidak perlu diingat-ingat. Kesalahan itu tidak perlu diingat-ingat. Lupakanlah kesalahan, ingatlah kebaikan-kebaikan. Nah, adik-adik, seperti Tuhan Yesus, dia tidak berbuat, tidak membalas, tidak menghancurkan. Sebenarnya dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Nah, adik-adik, jadi ada 3 benda yang dibuat di dalam teks Matius ini. Nah, apa tadi adik-adik? Yang pertama, jubah ungu. Yang kedua, buluh atau tongkat. Yang ketiga adalah mahkota duri. Dan semua itu adalah simbol dari kekuasaan seorang pembesar. Simbol dari kekuasaan. Nah, adik-adik, Yesus adalah raja kita. Raja di atas segala raja. Tapi raja kita itu rela berkorban untuk melakukan suatu pengorbanan besar untuk dia mencapai kemuliaannya. Untuk dia boleh memberikan keselamatan bagi kita. Jadi dia menderita. Penderitaan yang dilaluinya adik-adik, penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, kalau kita diejek, dicaci, dihina, kalau kita masih membalasnya, kalau kita misalnya diejek adik kita masih membalas. Kalau kita dibully teman-teman kita masih membalas. Kalau kita misalnya diolok-olok oleh teman kita masih membalas. Berarti kita belum bisa belajar mengampuni. Kita belajar memaafkan. Kita belajar mengampuni. Kita belajar melupakan kesalahan. Tetapi mengingat kebaikan-kebaikannya. Nah, adik-adik, inilah teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kakak yang baik, adik-adik semuanya yang hari ini ikut di dalam ibadah ini, marilah kita belajar mengampuni. Belajar mengampuni seperti Yesus. Belajar diam, tidak membalas, mengejek, tidak membalas memukul, tidak membalas menghina. Nah, adik-adik, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita sudah mampu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Memberikan dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Menunjukkan bahwa kita bisa mengampuni. Bisa tidak membalas. Nah, adik-adik, memang Kak, kalau diejek sekali loh Kak, nggak apa-apa. 2 kali, kayak mana Kak? 3 kali, kayak mana Kak? Nah, kalau kita diejek sekali, 2 kali, kalau kita bilang janganlah ejek, ya janganlah kayak gitu sama aku, janganlah gitu ya.
Nah 2 kali nggak didengarkan. Lah kalau terus dilakukan lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Nah kita bisa memberitahu kepada orang yang lebih dewasa. Misalnya memberitahu kepada orang tua kita, memberitahu kepada guru kita, tidak langsung membalas. Nah, ada lagi istilah tidak main hakim sendiri. Nah, kalau kita dipukul orang, kalau kita diejek orang, kita langsung ngajak, ayo, aku diejek temanku lah. Kau temanku enggak? Kau mau dukung aku enggak? Ayolah kita balas dia. Nah, itu tidak boleh. Berarti kita mengajak orang lain untuk juga menghakimi orang lain. Untuk membalas perbuatan orang lain. Kita sudah menghakimi orang lain. Jadi adik-adik, maka kita harus belajar diam. Diam bukan berarti kita bodoh. Bukan berarti kita kalah. Mengalah bukan berarti kita kalah adik-adik. Justru kalau kita mengalah, maka kita di sana sudah menang. Kenapa? Karena kita mampu menahan diri. Kita mampu bersabar. Kita sudah menang, kita sudah sabar, kita mampu mengendalikan diri kita tidak marah. Nah beberapa buah-buah kasih sudah kita lakukan. Nah itulah tandanya kita adalah anak Tuhan Yesus. Adik-adik bisa kita lakukan? Terima kasih, bisa Kak, bisa. Kita akan belajar melakukan. Kita akan belajar melakukannya. Belajar diam, belajar bersabar, belajar mengampuni. Tidak membalas ejekan, tidak mengolok-olok, tidak menghina, tidak mengejek orang lain. Nah kalau kita sudah melakukan itu, maka kita sudah memberikan contoh lewat perbuatan kita. Lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita. Jadi kita nggak bilang, aku sudah memaafkanmu, aku sudah mengampunimu, aku sudah memaafkan loh. Tapi kita tunjukkan lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Kita tidak mesti berkata-kata, kita tidak mesti menyampaikan, tapi kita bisa melakukan lewat tingkah laku kita. Karena ada kata bijak mengatakan lebih bermanfaat atau lebih diingat orang perbuatan tingkah laku daripada perkataan. Nah kalau dilihatnya kan, oh iya ya, oh si Anu itu udah anak Tuhan, dia sudah bisa sabar, dia sudah bisa memaafkan, dia sudah mengampuni, tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang di dalam hatinya, tidak lagi mengingat-ingat, menyimpan-nyimpan kesalahan orang di dalam hatinya. Sama seperti lagu kita, kesalahan-kesalahan orang kita buang ke laut, biur, 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 kita buang ke laut. Kita hanya menyimpan, mengingat kebaikan yang dilakukan orang. Adik-adik, jadi hari ini kita diberi teladan oleh Tuhan. Kita bisa belajar mengampuni seperti Yesus. Kita belajar memberikan contoh teladan seperti Yesus yang diam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas ejekan dengan ejekan, tidak membalas cacian dengan cacian. Oke adik-adik? Oke, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita panggil Roh Kudus yang manis untuk menolong kita. Supaya kita bisa melakukan yang difirmankan Tuhan kepada kita hari ini. Sama seperti tadi hafalan kita. Apa katanya adik-adik? Masih ingat ayat hafalan kita? Matius 5 ayat 10?
Apa katanya adik-adik? Berbahagialah orang yang dianiaya, yang diejek, yang dihina oleh karena kebenaran. Karena dialah yang empunya kerajaan sorga. Jadi berbahagialah adik-adik. Kalau kita diejek karena kebenaran. Karena kitalah yang empunya kerajaan sorga. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita anak-anak yang baik, kita anak-anak yang takut akan Tuhan, kita anak-anak yang bisa memaafkan dan memberikan maaf dan bisa meminta maaf. Jadi bisa memaafkan, bisa meminta maaf. Oke adik-adik, kita pasti bisa. Karena kita anak Tuhan Yesus. Oke, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau adalah Raja kami di atas segala raja. Engkau luar biasa ya Tuhan Allah. Engkau memberikan teladan kepada kami. Engkau hanya diam. Engkau tidak membalas apa yang mereka lakukan kepadamu ya Tuhan. Mengejek, meludahi, memukul, menghina. Tetapi Engkau hanya diam ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, teladan yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, terkhusus anak-anak sekolah minggu GKPS Sambu Baru. Untuk boleh meneladani Engkau, untuk boleh mengikuti Engkau ya Tuhan. Agar kami juga boleh menjadi anak-anak yang tidak melakukan pembalasan. Tidak melakukan kesalahan, membalas kesalahan dengan kesalahan. Tapi kami akan memberikan maaf, memberikan pengampunan, berulang-ulang kali dan berulang-ulang kali. Seperti kasih Tuhan Yesus, kami mau kasih kami tidak akan habis ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih tidak akan pernah habis. Walaupun berulang-ulang kali diejek, berulang-ulang kali dihina, berulang-ulang kali dibuli. Kami tahu Engkau akan menguatkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau akan membantu kami. Agar kami kuat di dalam setiap permasalahan, ejekan, hinaan, olokan, cacian yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik di dalam surga, tuntunlah kami Tuhan anak-anak-Mu. Agar kami boleh melakukan seperti yang Engkau contohkan kepada kami Tuhan. Agar kami juga tidak membalas orang-orang yang memberikan kami sakit hati. Kami tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Tetapi kami akan memaafkan, mengampuni mereka sesuai dengan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu akan kasih setia-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Siti. Dan biarlah berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Kita mau berdoa syafaat. Namun sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan pujian ini. Mungkin di saat tertentu kamu ada merasakan kegelisahan, kamu merasa tidak tenang, kamu merasa tegang. Apalagi ini sebentar lagi mau ujian kenaikan kelas, kelulus-lulusan yang tingkat SD mau SMP, SMP ke SMA. Aduh, bisa nggak aku nanti ya? Kami kan belajar di rumah.
naik kelas nggak aku ya? Karena online terus, lulus nggak aku ya? Adik-adik, ada Tuhan kita yang terus menjaga kita, yang memberikan perlindungan. Baik waktu tenang maupun dalam waktu tegang, kita naikkan pujian ini. Apapun yang menimpamu, Tuhan menjagamu, menjaga kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Benar adik-adik, bahkan ketika kita berdoa pun kita juga didengar oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini ayat ketiga, dipelihara kehidupan kita, dijaganya kita. Sebentar kita mau berdoa syafaat, didengar doanya. Dan Dia akan mengabulkan seturut dengan waktu Tuhan. Kita naikkan ayat 3, dipelihara hidupmu, Tuhan menjagamu. Dipelihara hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Ambil sikap berdoa, semua lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, walaupun sampai pada saat ini kami tidak boleh bertemu dalam ibadah tatap muka, kami masih melakukan ibadah online, tapi biarlah Tuhan, apapun ibadah yang kami ikuti, biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Berikan kesungguhan hati kami Bapa dalam melakukan ibadah kami, dalam melakukan ucapan syukur kami, dalam menyanyikan puji-pujian kami. Berikan kesungguhan kepada kami, sehingga setiap orang yang boleh mendengarkan ibadah online ini juga boleh terberkati Bapa. Boleh juga memuji memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu kami, melalui doa-doa kami dan puji-pujian kami dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, mungkin pada saat ini mereka dalam mengikuti ujian tengah semester Tuhan, dalam sekolahnya, dalam pendidikannya. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang mengajari seluruh anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka boleh dengan tekun memakai waktunya untuk belajar Bapa. Agar mereka juga boleh menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada mereka.
memakai semaksimal mungkin Tuhan, sehingga semuanya 24 jam yang Tuhan berikan kepada mereka boleh tercukupkan Bapa. Boleh mereka pakai dengan bijaksana, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah juga mereka haus akan ilmu Bapa, akan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Sehingga pada saatnya mereka mengikuti ujian tengah semester maupun mempersiapkan ujian semester mereka, mereka boleh mempunyai persiapan yang cukup matang Bapa. Dan kami mohon Tuhan ajari juga kami semua, ajari anak-anak kami, berikan kepintaran Bapa, sehingga mereka boleh menjawab semua soal-soal yang akan diberikan kepada mereka. Tolong mereka Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan untuk mengikuti seluruh pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada mereka, kesempatan untuk belajar pada umurnya sekarang. Tolong mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami mau berdoa untuk anak kami Femi H. Purba, untuk anak kami Laviola Purba, untuk anak kami Oke Saragi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertambahan umur 1 tahun lagi yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan umur yang panjang, peliharakan kesehatannya Bapa, berikan kepintaran kepadanya Bapa, sehingga dalam masa pertumbuhan mereka boleh senantiasa menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap menjagai mereka setiap detiknya Tuhan, karena kami tahu tanpa penyertaan Tuhan kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa Tuhan. Karena itu biarlah kami letakkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur yang boleh bertambah kepada adik-adik kami, dan terima kasih juga untuk masa depan yang Tuhan berikan kepada adik-adik kami. Kami percayakan masa depan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk masa pandemi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Sudah setahun lebih Bapak kami merasakan pandemi ini. Biarlah Tuhan, apapun itu yang kami hadapi, boleh kami berhikmat Bapa, melakukan apa yang boleh kami kerjakan Bapa sehari-hari, walaupun kami kebanyakan hanya di rumah saja, tapi kami boleh pakai waktu kami untuk belajar, untuk bermain, untuk belajar segala yang boleh kami pelajari Bapa di luar pelajaran-pelajaran sekolah, sehingga kami boleh semakin terampil, boleh kami semakin diberkati Bapa untuk semua waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk hikmat yang Tuhan juga berikan kepada kami, sehingga vaksin boleh kami terima sampai pada saat ini. Walaupun kami bergiliran Bapa menerimanya, tapi kami berdoa biarlah pemerintah kami yang merencanakan pemberian vaksin ini kepada seluruh kami rakyat Indonesia, biarlah semakin maju lagi, walaupun kami dalam antrian Bapa, tapi kami berdoa untuk kelanjutannya kami boleh menerima secara keseluruhan. Dan melalui vaksin itu juga kami boleh bertahan untuk pandemi ini Bapa, untuk COVID ini Bapa, sehingga kami boleh bertahan Bapa, boleh sehat dan tidak terjangkit oleh penyakit ini Bapa. Tuhan Yesus, peliharakan kami semua, peliharakan anak-anak kami, peliharakan kami guru-gurunya Tuhan, peliharakan orang tua kami Bapa dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan dalam kebersamaan kami di dalam pandemi ini, kami boleh semakin saling mengasihi di dalam keluarga lepas keluarga. Kami boleh saling mengisi Bapa, kami boleh saling memberi satu sama lain Bapa, seperti yang juga Tuhan firmankan pada hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Tuhan mengajarkan kami pada hari ini untuk saling mengasihi,
untuk tetap mengampuni Bapa, seperti Yesus yang tetap mengampuni kami, tetap mengampuni musuh-musuhnya. Biarlah kami boleh belajar dari teladan yang Yesus berikan kepada kami. Tolong kami Bapa untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apabila kami mendapat cemoohan dari teman-teman kami, dari saudara kami boleh tetap mengampuni Bapa, dan kami tetap boleh mengambil positifnya. Tolong Tuhan, biarlah cerita ini juga, firman ini juga tinggal diam di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berterima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami tidak bisa melayani secara tatap muka, tapi Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepintaran kepada kami sehingga kami boleh melayani secara online. Kami serahkan seluruh pelayanan kami ini Bapa, berkenanlah Tuhan untuk ibadah kami ini. Kami mau berdoa untuk seluruh petugas-petugas kami Bapa yang boleh melaksanakan ibadah online ini. Tuhan peliharakan juga kami, berikan kesehatan sehingga setiap minggunya kami boleh melayani Tuhan, boleh melayani anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Tuhan peliharakan juga kami, juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari yang paling atas sampai yang pemimpin di kelurahan, Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga boleh mereka membuat keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan juga dosa-dosa kami Bapa yang begitu besar terhadap Tuhan, juga terhadap sesama kami. Ampunkan kami Bapa sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ampunkan kami Bapa sehingga Tuhan boleh senantiasa memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama. Nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Masta mau ingatkan semua adik-adik skala minggu, baik kelas 1, 2A, 2B, remaja, kirimkan fotonya ketika sedang melihat tayangan ibadah ini. Ayo mama fotokan anaknya, ayo abang fotokan dong adiknya. Kirim ke WA grup kelas masing-masing. Kalau ada persembahannya dan sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan, sertakan juga di bawahnya. Misalnya, oke Saragi, klik ada gambarnya di bawah kolekte sekian. Seperti itu contohnya ya, kirim ke WA grup masing-masing. Tandanya kita sudah mengikuti ibadah ini sebagai absensi juga buat kami kakak-kakak guru sekolah minggu. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita kumpulkan persembahannya, ayo siapkan sudah tadi kan, angkat persembahannya sama-sama kita ucapkan. Hubere doot, hubani harajaun ninai bata. 1, 2, 3. Hubere doon, hubani harajaun ninai bata. Sambil kita menyanyikan pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Seperti Engkau.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus mempersembahkan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami hagado, pasada uhur nami, aset orang gado, senggoi dalana nami, salakan atorsa, dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima